Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan akan membacakan materi tentang konsep dasar manajemen. Manajemen berasal dari kata manus yang berarti tangan, juga menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Menurut Donnelly, Gibson, dan Evan Savage 1971, manajemen sebagai suatu proses di mana suatu individu dan kelompok dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pendidikan berasal dari kata Yunani educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan untuk dituntut agar tumbuh dan berkembang. Dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tarbiyah, berasal dari kata raba yarbu, yang berarti mengembang, tumbuh. Sedangkan menurut Ivan Illich, pendidikan adalah pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dan dapat disimpulkan secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Sehingga diharapkan melalui kegiatan manajemen pendidikan tersebut, tujuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, definisi umum manajemen yang diberikan oleh penulis dan pemikir terkenal adalah: yang pertama, menurut Harold Kuntz dan Hans Weyrich, manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu yang bekerja bersama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. Sedangkan menurut Roberts, Travell, dan M. G. Newport, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, penyergonisasian, pergerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Gardner, manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Selanjutnya, beberapa istilah penting dalam definisi ini adalah: yang pertama, proses berarti fungsi atau kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Fungsi-fungsi ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, efektivitas, yaitu berkaitan dengan hasil akhir. Ini pada dasarnya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan demikian, efektivitas dalam manajemen berkaitan dengan melakukan tugas yang tepat, menyelesaikan kegiatan, dan mencapai tujuan. Yang ketiga, efisien, berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum. Manajemen prihatin dengan menggunakan sumber daya input yang efisien, yang pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Penting bagi manajemen untuk mencapai tujuan keefektifan dengan sumber daya minimum, yaitu seefisien mungkin dengan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, objek pendidikan. Yang pertama, menurut Abdurrahman Mas'ud dalam bukunya Paradigma Pendidikan Islam, bahwasanya objek pendidikan yaitu orang yang menjadi pokok sasaran pendidikan adalah proses pencerdasan secara utuh dalam rangka mencapai keseimbangan materi dan religius spiritual. Sedangkan menurut Abu Ahmad dan Nur Uhdiyanti, bahwa objek ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu objek material dan objek formal. Yang ketiga, objek pendidikan sangat berpengaruh sekali kepada keberhasilan atau gagalnya pendidikan disebabkan banyak hal yang melatar belakangi si pendidik. Subjek
pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Selanjutnya, secara etimologi, pendidikan adalah orang yang memberikan bimbingan. Pengertian ini memberi kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan. Kata tersebut seperti teacher, artinya guru yang mengajar. Selanjutnya, secara terminologi, terdapat beberapa pendapat dari pakar pendidikan tentang pengertian pendidik. Antara lain, Ahmad di Marimba mengartikan pendidik sebagai orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidik dalam ilmu Islam sama dengan teori yang diberat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap peserta didik. Dan selanjutnya, Mari Yusuf mengemukakan bahwa pendidik adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam situasi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dasar pemikiran bahwa manusia sanggup menerima pelajaran dan pendidikan adalah anggapan bahwa secara fitrah semua manusia beragama tauhid, sehingga pendidikan Islam akan bersenyawa dengan fitrahnya. Manusia adalah secara dohir memiliki bentuk yang paling sempurna. Begitu juga rasio atau pemikiran, akal dan daya nalar yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Dan manusia adalah makhluk yang dihiasi dengan nafsu, sehingga motivasi yang benar dan baik akan membimbingnya mampu menggapai tujuan hidupnya. Tujuan objek yang pertama adalah untuk peningkatan posisinya dan derajatnya di sisi Allah, dengan tidak melakukan maksiat atau pendurhakaan. Sedangkan tujuan objek kedua adalah sebagai peringatan, penyadaran, dan pertaubatan kepada Allah karena mereka nyata-nyata bersikap acuh tidak acuh terhadap seruah Allah dan menjadi kaum pendosa. Dan sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.